Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono beserta staf mengunjungi redaksi TV One di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Anggota Babin Potmar Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram, Lanal Tanjung Balai Asahan mendampingi penyaluran bantuan langsung tunai kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Semangat Jales Veva Jayamaya akan selalu hidup di hati para prajurit TNI Angkatan Laut. Cut. Oke, tes dulu. Udah? Lanjut. Oke. Lanjut. Sebagai manusia yang cerdas dan berakal, janganlah berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Namun cobalah berusaha untuk menjadi orang yang bernilai di kehidupan sosial dan untuk dirimu sendiri. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Lia kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan Jumat 26 November 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Guna meningkatkan kerjasama serta silaturahmi sesama insan pers, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono beserta staf mengunjungi redaksi TV One di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono Kamis sore 25 November beserta staf berkunjung ke redaksi TV One di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kedatangan Kadis Penal disambut hangat oleh Bapak Totok Suryanto, Wakil Pemimpin Redaksi TV One beserta pejabat redaksi TV One. Pertemuan berlangsung akrab dengan diskusi seputar TNI Angkatan Laut dan Kemaritiman. Kegiatan ini diakhiri dengan meninjau studio utama TV One serta melihat secara langsung kecanggihan peralatan yang dimiliki oleh TV One. Diharapkan dengan adanya kunjungan ini dapat meningkatkan kerjasama serta silaturahmi sesama insan pers. Dengan semangat berkobar di tengah guyuran hujan, prajurit dan PNS Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi melaksanakan uji terampil Pangkalan 1 dan Pangkalan 2. Dengan semangat berkobar di tengah guyuran hujan, prajurit dan PNS Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi laksanakan uji terampil Pangkalan 1 dan 2. Materi-materi yang diujikan oleh tim uji Komando Latihan Koarmada 2 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Uji terampil P1 dan P2 tersebut dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari uji tulis, penanggulangan huru-hara, renang militer, hingga evakuasi medis di darat dan laut. Usai pelaksanaan uji terampil dilaksanakan, kaji ulang di Wisma Bahari didapat hasil penilaian sementara. Saat dilaksanakan kaji ulang di tempat Wisma Bahari, Ketua Tim Uji Terampil P1 P2, Kolonel Laut Pelaut Mulyadi mengatakan, rata-rata nilai sementara pelaksanaan uji terampil P1 P2 selama 2 hari dengan nilai baik dan perlu ditingkatkan lagi untuk menjadi lanal teladan. Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Ansori menyampaikan terima kasih kepada tim uji terampil Kolat Koarmada 2 telah memberikan arahan dan petunjuk dengan hasil uji terampil sementara tersebut akan menjadi evaluasi sehingga dengan itu Lanal Banyuwangi ke depannya semakin baik dan selalu berusaha menjadi yang terbaik, ucapnya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Armada ke-76 yang jatuh pada tanggal 5 Desember 2021 mendatang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggelar kegiatan lomba lari 5K. Dalam rangka menyambut Hari Armada ke-76 tahun 2021, Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggelar kegiatan lomba lari 5K dan diikuti seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Lanal Dumai. Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Pelaut Himawan melalui Palaksa Lanal Dumai
Letkol Laut Polisi Militer Anwar Rahman mengatakan bahwa kegiatan lomba lari 5K ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Armada ke-76 yang jatuh pada tanggal 5 Desember 2021 mendatang. Selain lari 5K hari ini, kita yaitu Lanal Dumai juga melaksanakan pertandingan volleyball, badminton, dan tenis meja, serta berharap prajurit dan PNS Lanal Dumai seluruhnya berpartisipasi untuk memeriahkan Terang Palaksa. Sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat, anggota Babin Potmar Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram, Lanal Tanjung Balai Asahan mendampingi penyaluran bantuan langsung tunai kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kopda Mawardi, anggota Badan Pembina Potensi Maritim Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram Lanal Tanjung Balai Asahan, mendampingi penyaluran bantuan langsung tunai yang diberikan kepada warga yang berhak menerima akibat dampak dari pandemi COVID-19 di kantor Balai Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Sebanyak 253 KK orang penerima BLT, di mana setiap kepala keluarga menerima sebesar 300.000 untuk meringankan beban warga yang terimbas dari COVID-19 selama pandemi. Kopda Mawardi dalam kesempatan tersebut menghimbau kepada warga yang menerima BLT agar mempergunakan dana tersebut dengan baik sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan sangat sulit mencari penghasilan tambahan di luar untuk mencakupi kebutuhan sehari-hari imbuhnya. Oh ya, tentu kehadiran daripada Bapak dari Babin Potmar ini ya sangat terbantu. Artinya kami di sini sebagai pemerintahan desa dengan kehadiran Bapak Babin Potmar dapat seperti misalnya pengarahan ataupun pendampingan ataupun ada masalah-masalah yang berselisih paham atau gimana, dari kehadiran Bapak Babin Potmar ini dapat memberi solusi atau menengahi. Guna memelihara kemampuan dasar, prajurit laut Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong melaksanakan latihan renang laut. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong melaksanakan latihan renang laut guna memelihara kemampuan dasar prajurit matra laut. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksma TNI Imam Musani, meninjau langsung di dermaga Mako Lantamal 14 Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Latihan renang laut ini dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta mempererat rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan prajurit Lantamal 14, serta dapat memelihara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seorang prajurit laut terhadap materi-materi dasar renang laut, di mana latihan ini diikuti oleh personel gabungan dari Mako Lantamal 14, Satuan Patroli Lantamal 14, dan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 14. Personel TNI Angkatan Laut Makassar berhasil menyelamatkan ikan duyung yang terdampar di pantai Jalaria, Lantamal 6. Personel TNI Angkatan Laut di Makassar berhasil menyelamatkan ikan duyung yang terdampar di pantai Jalaria, Lantamal 6. Penampakan ikan duyung yang terdampar ini ditemukan oleh personel TNI Angkatan Laut pada saat bersih-bersih pantai rutin pagi hari di pantai. Penyelamatan ikan duyung ini berlangsung dramatis dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam lamanya. Terlihat kondisi ikan duyung lemah lantaran dalam kondisi luka akibat terjebak di laut dangkal dan menabrak karang. Namun setelah dipastikan masih hidup, Kopral Kepala Edison yang dibantu PNS Safar Ali Yudin kemudian menggiring ikan duyung ke laut dalam. Sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan upaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19, Pangkalan TNI Angkatan Laut Simelu gelar serbuan vaksinasi maritim dan donor darah. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Armada Republik Indonesia ke-76 pada tanggal 5 Desember mendatang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Simelu menyelenggarakan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan secara serentak di 2 tempat yang berbeda untuk donor darah di Makolanal Simelu dan serbuan vaksinasi maritim COVID-19 di SLB Negeri Simelu, Kecamatan Simelu Timur.
Donor darah yang berlangsung di Gedung Malahayati Makolanal Simelu bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah atau UTD RSUD Simelu. Secara langsung ditinjau oleh Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah melalui video conference. Sedangkan kegiatan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di SLB Negeri Simelu, Desa Suwakbulu, Kecamatan Simelu Timur dengan melibatkan tim kesehatan dari Balai Pengobatan Lanal Simelu. Komandan Lanal Simelu, Letkol Laut Plaut Ahmad Fahribi menyampaikan, bakti sosial ini juga sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan upaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut di wilayah kerja masing-masing satuan, tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari Simelu kita beralih ke Nias, di mana Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias menggelar bakti sosial donor darah di Gedung Bima Mako Lanal Nias. Sementara itu, Lanal Nias juga menggelar kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka Armada ke-76 yang dilaksanakan secara serentak di jajaran Koarmada 1. Komandan Lanal Nias, Kolonel Laut Pelaut Antonius Hendro Prasetyo, yang meninjau langsung pelaksanaan donor darah di Gedung Bima Mako Lanal Nias menyatakan bahwa kegiatan bakti sosial donor darah ini serentak digelar sebagai salah satu wujud sumbangsi TNI Angkatan Laut dalam rangka memperingati Hari Armada ke-76. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Lanal Nias dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Nias dan sebagai salah satu wujud kepedulian TNI Angkatan Laut melalui Lanal Nias kepada masyarakat agar bisa membantu mengatasi kebutuhan darah selama masa pandemi COVID-19. Guna menjaga keamanan maritim di perbatasan, KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 melaksanakan latihan operasi patroli terkoordinasi dengan Angkatan Laut India di perairan perbatasan antara Indonesia dan India. KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 di bawah kendali Operasi Gugus Keamanan Laut Koarmada 1 melaksanakan latihan dengan kapal perang India INS Kanjar P47 dalam Operasi Patkor India Indonesia 21 di perairan perbatasan antara Indonesia dan India. Komandan Guskamla Koarmada 1 Laksma TNI Haris Bima Bayuseto yang sebelumnya on board di KRI STS 376 berpesan kepada Komandan KRI Letkol Laut Plaut Faruk Dedi Subiantoro untuk melaksanakan patkor dan latihan sebaik-baiknya, menjaga profesionalitas, serta selalu menjunjung tinggi Navy Brotherhood dengan negara tetangga. Latihan tersebut dilaksanakan dalam 2 tahap yang berlangsung pada tanggal 23 dan 24 November 2021. Kedua kapal perang tersebut melaksanakan serial latihan serta melibatkan Maritime Patrol Aircraft Angkatan Laut India. Patkor Indindo 21 ini bertujuan untuk saling menjaga keamanan maritim di perbatasan yang merupakan jalur perhubungan dan perdagangan internasional yang rawan terhadap illegal unreported unregulated fishing, drug trafficking, human trafficking, maritime terrorism, armed and robbery piracy. Ya netizen, demikian seluruh informasi Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Lia beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.